Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat menghadapi musuh, Long Haoshen telah menghadapi yang paling kuat dari mereka. Sebagai seorang komandan, dia merencanakan segalanya jauh ke depan, menyebabkan seluruh tim keluar dari situasi kematian tertentu, tanpa satu pun korban. Baik itu dalam hal kekuatan, pengambilan keputusan, kecerdasan atau kepemimpinan, dia sudah muncul di mata Luxi seperti seorang pemimpin sejati. Di bawah bimbingan Long Haoshen, kekuatan bertarung pasukan pemburu iblis kelas umum 21 dibawa keluar sepenuhnya, dan mereka berhasil menghemat kekuatan secara efektif. Tapi berapa banyak kontribusi yang diberikan oleh pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat mereka? Long Haoshen saja sudah cukup untuk mencocokkan seluruh tim mereka. Pada saat yang sama, Luxi juga menyadari betapa sulitnya bagi seorang pendeta seperti dirinya untuk memimpin sebuah tim. Meskipun para pendeta memiliki kekuatan bertarung tertentu, peran terpenting mereka adalah mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk penyembuhan. Mereka jauh dari sebanding dengan seorang ksatria di garis depan untuk membuat keputusan. Alasan mengapa ksatria itu disebut landasan pasukan pemburu iblis adalah karena dia bisa mempengaruhi seluruh medan perang dengan kemampuannya. Melihat ketulusan Luxi, Long Haoshen mengungkapkan senyum tipis, menyatakan, "Saudara Luke, Anda juga tidak boleh meremehkan diri sendiri. Tidak akan ada perubahan pada apapun yang kita putuskan bersama. Semua yang sudah kita janjikan akan dilakukan. Karena kita akan menerima 70% dari hadiah, wajar jika kita harus berbuat lebih banyak." Kapten Long, Luxi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh tangan Long Haoshen. Ekspresi Long Haoshen menjadi sangat serius, sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Saya hanya punya dua hal untuk dikatakan. Pertama, saya ingin menekankan ini, di medan perang, setiap orang harus benar-benar mematuhi perintah, karena kesalahan satu orang kemungkinan akan menyebabkan kehancuran seluruh tim. Memang benar bahwa iblis adalah musuh bebuyutan kita, dan bahwa kita semua harus melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis. Tetapi dalam pertimbangan jangka panjang, bertindak terburu-buru hanyalah bunuh diri. Jika kita ingin membunuh lebih banyak iblis untuk membalaskan dendam kerabat kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita tetap hidup. Jika ada yang memiliki masalah dengan perintah saya, Anda dapat mengajukan keberatan di luar medan perang, dan kemudian, kita akan membicarakannya bersama. Jika saya tidak cukup mampu untuk memimpin seluruh tim, saya pasti akan turun tahta untuk membiarkan pemimpin yang layak memimpin. Tetapi ketika kita akan berperang lagi, saya berharap situasi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Jika ada yang menyebabkan masalah pada saat pertempuran, mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh tim, jangan salahkan saya karena mengeluarkan Anda dari tim tanpa keraguan. Iya, 12 setuju dengan keras, termasuk Dian Yan yang sangat berduka. Long Haoshen melanjutkan, hal kedua adalah tentang langkah kita selanjutnya. Karena kami sebelumnya terburu-buru untuk pergi, saya telah menyesuaikan jalan pulang kami. Kami sudah tidak punya jalan kembali, karena bagian inti provinsi iblis Nareix berada tepat di belakang kami. Karena iblis dari sana berani merampok seluruh barang karavan Yueye, mereka jelas ingin membungkam semua orang. Itulah mengapa kita hanya bisa terus maju, dan sekarang kita telah memasuki lebih dari 200 km di wilayah iblis. Meskipun wilayah provinsi Nareix panjang dan sempit, namun wilayah yang dicakupnya tidak begitu luas. Hanya 3 jam lagi, kita akan dapat mencapai perbatasan provinsi ini. Tapi selama kita berada di dalam wilayah iblis, kita tidak akan pernah benar-benar aman, harap waspada, semuanya. Sekarang, saya akan meminta pendapat semua orang. Haruskah kita terus membidik misi? Setelah melalui pertempuran sebelumnya, Long Haoshen telah memperoleh tanpa ragu persetujuan dengan suara bulat. Namun, dia tidak bisa maju sendiri dan memutuskan sendiri arah masa depan tim. Dia harus membiarkan semua orang memberikan pandangan mereka sendiri. Sedikit ini menyebabkan Luxi mengagumi Long Haoshen bahkan lebih. Dia menyadari bahwa dalam situasi yang sama, dia tidak akan memikirkan hal ini. Ayo terus maju kalau begitu. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk menghadapi sesuatu seperti pengepungan pasukan iblis,
dan selama kita tidak bertemu dengan iblis yang melebihi langkah ketujuh, seharusnya tidak ada masalah. Karena kami hanya selusin, tidak akan mudah untuk menemukan kami. Meskipun wilayah iblis berbahaya, risiko dan peluang adalah dua sisi dari satu mata uang. Pasukan perburuan iblis harus melalui perburuan iblis untuk tumbuh. Luxi menyuarakan pendapatnya sendiri. Kata-katanya telah mendapat persetujuan mayoritas. Terlepas dari teror yang mereka alami dari pertempuran sebelumnya di Provinsi Nareix, pemburu iblis ini adalah milik elit dari generasi mereka, dan semuanya melalui pemeriksaan ketat aliansi, memastikan kesetiaan mereka pada aliansi serta tekad mereka dalam melawan ancaman setan dan resolusi mereka. Lebih penting lagi, karena di bawah komando Long Hao Shen, mereka berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka, bagaimana mereka bisa menyusut kembali pada saat seperti itu. Melihat bahwa semua orang berbagi pendapat yang sama, Long Hao Shen mengangguk, baiklah. Karena semuanya baru saja diputuskan, mari kita segera memikirkan solusi untuk keluar dari kesulitan kita saat ini. Saat dia berkata, dia melirik kereta di sisinya. Setelah 2 jam istirahat ini, Yue Ye sudah sadar kembali. Meskipun wajahnya masih pucat, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Setelah minum beberapa pil, dia duduk di samping Leng Xiao di kendaraan, mengatakan sesuatu padanya. Jam istirahat berlalu dengan cepat, dan pemburu iblis dari 2 pasukan perburuan iblis serta beberapa penyihir masuk ke dalam mobil, tetapi Leng Xiao dan Yue Ye masih duduk di depan kuda, di luar kereta. Li Xin tidak terus mengikuti Long Hao Shen ke depan, dan masuk ke kereta. Long Hao Shen hanya memimpin Keier, bergerak menuju Yue Ye dan Leng Xiao. Melihat mereka berdua datang, Yue Ye mengungkapkan senyum acuh tak acuh, kurasa kamu ingin berdiskusi denganku kan? Tapi sebelum ini, bolehkah aku menanyakan namamu? Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yue Ye, dan saya adalah Presiden Kamar Dagang Yue Ye saat ini dan dia adalah Leng Xiao, teman dekat saya. Long Hao Shen mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Salam, Presiden Yue Ye. Namaku Long Hao Shen. Long Hao Shen. Yue Ye tampaknya merenungkan nama ini, dan melihat wajah tampan Long Hao Shen, dia bertanya sambil tersenyum, saya benar-benar ingin tahu berapa usia Anda, apakah tidak apa-apa? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, maaf, tapi saya khawatir saya tidak bisa mengungkapkan informasi itu. Yue Ye menghela nafas ringan sebelum melanjutkan, jika kamar dagang saya memiliki pembangkit tenaga muda yang luar biasa seperti Anda, kami tidak akan mengalami masa-masa yang buruk. Sayang sekali Anda tidak termasuk dalam kamar dagang kami. Dalam catatan kamar kami, saya tidak ingat nama Long Hao Shen sama sekali, dan saya tahu kami tidak memiliki ksatria yang memiliki kompor sein spiritual. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda terima atas bantuan yang Anda berikan kepada kami? Sambil menghela nafas, Long Hao Shen mengerutkan alisnya, akan sangat sulit untuk memilih, Presiden Yue Ye. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kilatan yang tak terlukiskan, membawa 1 ons niat membunuh. Apa yang kamu rencanakan? Leng Xiao menempatkan dirinya di depan Yue Ye, melindunginya dari pandangan Long Hao Shen. Setelah istirahat 1 jam, sebagian besar tubuhnya sudah pulih. Keier perlahan mengambil langkah maju, langsung mengunci niat membunuhnya pada Leng Xiao. Tepat pada saat ini, pemandangan yang tak terpikirkan terjadi di depan mata Long Hao Shen. Peng! Sebuah telapak tangan putih menyapu punggung Leng Xiao, dan dengan menggigil, dia melirik Yue Ye dengan tatapan tidak mengerti, sebelum jatuh ke pelukannya. Yue Ye membawa tubuh Leng Xiao, membiarkannya bersandar pada kereta, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Shen dan Keier dengan acuh tak acuh. Saya pikir sekarang, akan mungkin bagi kita untuk berbicara dengan baik. Long Hao Shen memegang tangan Keier, mengisyaratkan dia untuk tidak bertindak terburu-buru, dan mengungkapkan senyum tenang, Anda pasti menebak apa yang ingin saya lakukan, Presiden Yue Ye, kan? Yue Ye menjawab sambil menghela nafas, sama seperti para dari provinsi Nareix itu, untuk membungkam semua orang, kan? Tuan Kapten Pasukan Pemburu Iblis Muda. Murid Long Hao Shen menyusut sedikit,
Presiden Yue memang orang yang cerdas. Yue tersenyum pahit, jika aku benar-benar cukup pintar, aku tidak akan menyebabkan karavan menghadapi bahaya seperti itu kali ini. Meskipun saya baru saja mengambil alih kamar dagang baru-baru ini, saya telah mengambil jalan ini puluhan kali. Melihat kekuatan muda sepertimu, aku hanya bisa memikirkan pasukan perburuan iblis aliansi kuil. Jika tebakanku benar, dengan satu sinyal dari pihakmu, semua bawahanku di kereta akan terbunuh dalam sekejap. Sayang sekali, meskipun saya menebak dengan benar tentang identitas Anda, saya tidak berpikir bahwa Anda akan bertindak begitu cepat. Mempertimbangkan kekuatan kelompok dua pasukan perburuan iblismu, kami sama sekali tidak menjadi ancaman bagimu, kan? Long Hao Shen samar-samar tersenyum, dan menjawab, saya melihat bahwa Anda cukup pintar untuk menyembunyikan kartu truf Anda. Jika saya tidak salah menebak, Presiden Yue seharusnya mendapat dukungan militer. Dan kekuatan militermu ini cukup tangguh. Yue menatap bodoh, tapi tidak mencoba untuk menutupinya sama sekali, hanya memberikan jawaban penasaran, bagaimana kamu menebaknya? Long Hao Shen menjawab, Presiden Yue, meskipun kekuatan pribadi Anda tidak begitu besar dalam dirinya sendiri, untuk dapat mengeluarkan gulungan mantra terlarang dari langkah ke-9 yang menyebabkan turunnya Dewa Setan Bulan, Anda seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi. Dalam klan Setan Bulan, mempertimbangkan status Dewa Iblis Bulan sebagai eksistensi paling tangguh kedua di antara 72 Dewa Iblis, karena Iblis dari Provinsi Nareix berani menyinggung Anda, saya tidak percaya Anda akan berhenti begitu saja. Mempertimbangkan posisi Anda, pusat kekuatan Yue Demon Clan akan segera tiba, benar. Dan pembangkit tenaga listrik dari Yue Demon Clan ini seharusnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Demon Hun sekuat kecil seperti kita. Jadi, untuk merahasiakan identitas kita, aku tidak punya pilihan selain bertindak melawanmu. Bahkan jika tebakanku salah. Yue dengan tenang menatap Long Hao Shen, dan tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki penampilan yang sangat cantik, satu tingkat di atas Keier, dan sepasang mata ungunya dipenuhi dengan pesona dan kemuliaan yang luar biasa. Kamu adalah ksatria paling luar biasa yang pernah saya temui, dan saya telah bertemu banyak ksatria. Jika aku adalah iblis yang berpengaruh, dan mengetahui keberadaan ksatria muda dan luar biasa sepertimu, aku pasti tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk membunuhmu selagi aku masih bisa melakukannya. Jika tidak, dirimu di masa depan kemungkinan besar akan menjadi ancaman besar bagi Demon Qin. Long Hao Shen menatapnya dengan heran, jangan bilang bahwa kamu bukan iblis. Warna matamu telah mengkhianatimu, nona muda dari klan iblis bulan. Yue mengangkat tangannya, melambaikan kuku tangan kanannya dan langsung menggoreskannya ke pergelangan tangan kirinya. Segera, tetesan darah berwarna merah tua menyembur keluar, menetes dari kulit pergelangan tangannya yang putih bersih. Melihat darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya, Long Hao Shen dan Keier keduanya sangat terkejut. Iblis peringkat tinggi mampu mengambil penampilan yang sangat mirip dengan manusia tetapi beberapa karakteristik mereka tetap berbeda dari manusia. Dan satu-satunya perbedaan eksternal yang sangat penting antara iblis dan manusia terletak pada darah mereka. Tidak ada iblis, terlepas dari ras manapun mereka berasal, yang memiliki darah berwarna merah. Beberapa akan memiliki darah berwarna ungu, berwarna biru, berwarna hijau atau berwarna hitam, tetapi tidak ada yang memiliki darah berwarna merah. Yue menggunakan tindakan untuk membuktikan identitasnya. Karena darahnya merah, dia tidak mungkin menjadi iblis sungguhan. Setelah dia menyeka luka di tangan kanannya, darah berhenti mengalir, dan Yue menyatakan kepada Long Hao Shen, lebih tepatnya, aku adalah campuran darah manusia dan iblis. Ibu saya adalah seorang manusia, dan di luar warisan yang saya peroleh dari ayah saya mewarisi darah manusia ibu saya. Dengan demikian, saya dapat dianggap sebagai manusia di sebagian besar, dan saya tidak takut memberitahu Anda bahwa ayah saya adalah Dewa Setan Bulan saat ini. Hanya saja, karena warisan darahku, aku tidak mendapatkan kualifikasi untuk menggantikannya sebagai Dewa Iblis Bulan berikutnya, itulah sebabnya aku menjadi Presiden Kamar Dagang Yue. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum lembut,
tetapi senyum centil ini membawa sedikit kesedihan. Saya seorang pedagang lepas yang memenuhi syarat, dan jauh di lubuk hati, saya tidak merasa memiliki setan atau manusia. Jadi, saya tidak akan membantu manusia untuk berurusan dengan setan, saya juga tidak akan membantu setan untuk berurusan dengan manusia. Tetapi Anda berbeda, jika bukan karena kemunculan Anda yang cepat, saya hanya akan menjadi mayat sekarang. Terlepas dari tujuan yang Anda miliki ketika melakukan intervensi, itu tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah penyelamat saya. Untuk alasan ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa membiarkan saya hidup akan lebih berguna daripada membunuh saya. Tiba di titik ini, Yue Ye berhenti dan menatap Long Hao Shen dengan pandangan yang dalam. Kapten Long, kamu adalah orang yang sangat pintar. Sebagai putri Moon Demon God, putri dari Moon Demon Clan, meskipun saya tidak memiliki hak warisan untuk posisi Demon God, posisi saya di dalam Demon masih penting. Membunuhku tidak akan memberimu poin kontribusi apapun, tetapi menyelamatkanku akan sangat membantu untuk pelaksanaan misi masa depanmu melawan iblis. Anda adalah penyelamat saya, dan saya akan mengingat fakta ini selamanya. Tentu saja, saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk mempercayai janji-janji kosong. Anda adalah pasukan perburuan iblis, dan kemungkinan besar, akan memiliki beberapa metode pembatasan. Silakan dan gunakan itu untuk melawanku sebelum melarikan diri. Terlepas dari apakah itu demi mempertahankan hidupku sendiri atau untuk membayar hutang budiku padamu, aku hanya bisa membiarkanmu melakukan ini. Namun, saya ingin meminta Anda untuk tidak menyakiti Leng Xiao. Dia temanku, dan tidak tahu apa-apa tentangmu. Dia hanya datang untuk bersenang-senang denganku dan itu saja. Alasan mengapa saya menjatuhkannya adalah karena saya berharap dia tidak akan belajar dari semua ini, untuk dapat terus hidup. Melihat Yue Ye, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan teror yang hebat. Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar, gadis ini terlalu pintar. Dapat dikatakan bahwa dia telah dengan sempurna mengetahui semua pikiran Long Hao Shen, karena pilihan kata-katanya baru saja membentuk jawaban yang sempurna untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Menutup kedua matanya, Long Hao Shen bertanya dengan nada serius, jika aku membuatmu tetap hidup, apa bantuan yang akan kamu berikan kepada kami? Yue Ye mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tahu bahwa dia telah membujuk Long Hao Shen, tidak ada yang lebih mahir dari pedagang lepas untuk membantu manusia menembus wilayah iblis. Saya tahu bahwa tidak ada dari Anda yang mau menunggu bala bantuan saya dari klan iblis bulan tiba, tetapi saya memiliki item khusus untuk membantu Anda mengubah penampilan Anda, memungkinkan Anda memperoleh penampilan bangsawan iblis, di samping banyak item penting lainnya. Terkandung dalam gerbong ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mencapai kota terdekat, dan kemudian, Anda akan bisa menembus wilayah iblis dan mencapai tujuan Anda dengan mudah. Long Hao Shen merasa ragu-ragu. Dalam situasi seperti itu, solusi terbaik untuk menyusup ke wilayah iblis secara diam-diam adalah tanpa keraguan untuk membungkam Yue Ye dan kelompoknya. Tapi dia tidak bisa tidak khawatir tentang kemampuan Yue Ye. Siapa yang tahu gulungan sihir atau senjata apa yang masih dia miliki? Bahkan Keir dan dirinya sendiri tidak memiliki jaminan untuk dapat menghadapinya dan mundur dengan ganti rugi. Lebih penting lagi, Yue Ye bukan iblis barbar belaka. Menyelamatkannya akan sangat menguntungkan untuk pengembangan masa depan pasukan perburuan iblis mereka. Manfaat ini membuat Long Hao Shen merasa sangat ragu-ragu. Hao Shen, aku ingin berbicara sendiri dengannya. Keir, yang telah duduk di sisi Long Hao Shen selama ini, tiba-tiba berbicara. Meskipun Long Hao Shen terkejut, dia masih mengangguk sebagai jawaban, oke. Keir melambaikan tangannya ke Yue Ye, ikuti aku. Melihat mata Keir yang jernih dan tidak sentimental, Yue Ye tiba-tiba merasakan retakan pada kepercayaan dirinya yang ekstrim. Dia tiba-tiba merasa bahwa gadis ini berdiri di sisi Long Hao Shen dan membawa kerudung jauh lebih berbahaya daripada dia. Meskipun Long Hao Shen kuat dan sangat cerdas, dia masih bisa meyakinkan dia, tapi Keir hanya berdiri di sana seperti pisau dingin dan tanpa ekspresi, yang mungkin menusuknya setiap saat. Yue Ye melirik Long Hao Shen, dan melihat tidak ada reaksi dari dia,
merasa dalam hati sedih tentang hal itu, tapi masih mengikuti Keir. Keir membawanya ke tempat terdekat, kira-kira 20 langkah jauhnya, sebelum berhenti dan berbalik, menatap Yue Ye tatap muka. Melihat bahwa Anda memiliki beberapa warisan darah manusia, kami bersikap lunak terhadap Anda, tetapi mencoba melakukan trik apapun tidak akan ada gunanya, selain mengakhiri hidup Anda. Saat dia berkata begitu, tangan kiri Keir tiba-tiba bergerak, langsung menembak ke dada Yue Ye. Yue Ye terkejut dan tanpa sadar mencoba untuk menghindari serangan ini, tapi Keir tiba-tiba menjadi ilusi, dan segera, Yue Ye merasa seolah-olah segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya menghilang, hanya membiarkan tempat untuk kehancuran yang tak habis-habisnya. Apa kekuatan itu? Yue Ye merasa sangat khawatir, sampai-sampai keutuhan tulangnya terasa sedingin es, lingkungan sekitarnya menjadi abu-abu. Selanjutnya, tangan sedingin es meninggalkan bekas di dadanya. Merasakan kehadiran yang tajam di dadanya, Yue Ye berteriak sedih, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh. Setelah tiba dengan cepat, niat membunuh ini juga menghilang dengan cepat. Tepat setelah adegan abu-abu ini menghilang, Keir muncul sekali lagi di depannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Yue Ye merasa tumpul saat dia melihat gadis berpakaian hitam itu, hanya bertanya-tanya apakah dia akan mampu menghindari pukulan itu sekarang pada kondisi puncaknya. Jawabannya tidak pasti. Mungkin dia bisa memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak jauh, tetapi dalam jarak seperti itu, bahkan jika kekuatannya lebih besar, dia masih tidak akan bisa menghindari serangan ini. Sungguh pembunuh yang kuat. Sebenarnya tidak heran dia berhasil melukai setan burung emas itu. Dia sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Long Hao Shen ini. Menatap dengan penuh perhatian dan merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri, Yue Ye menjadi pucat karena ketakutan, karena dia terkejut menemukan bahwa semacam jarum telah benar-benar tertinggal di dekat jantungnya. Itu adalah jarum penetrasi kecil, seluruhnya berwarna abu-abu, dan berkilau. Perpecahan yang sangat kecil tertinggal di depan hatinya, ini jelas merupakan jarum kecil yang terbentuk dari energi spiritual yang kental. Di luar rasa dingin yang sesekali datang, sepertinya tidak membahayakan tubuhnya. Tapi perasaan ini jelas hanya ada di permukaan. Bagaimana hal seperti itu yang ditempatkan di hatinya benar-benar tidak berbahaya. Ekspresi Yue Ye menjadi lebih buruk. Dia hanya bisa dikatakan sangat cerdas, setelah melihat melalui karakter baik hati Long Hao Shen, dia telah menyarankan Long Hao Shen untuk membatasi tubuhnya sendiri, dan merasa cukup beruntung untuk menghadapinya. Tapi sekarang, perasaan beruntung ini jelas sudah tidak ada lagi. Keir dengan acuh tak acuh menyatakan, biarkan saya memberi Anda saran, jangan mencoba untuk menghapus batasan yang saya tinggalkan di tubuh Anda. Saya satu-satunya yang bisa menghapusnya di dunia ini. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin bisa menyingkirkannya, dan menyuruhnya mencoba peruntungannya hanya akan meninggalkan mayat. Dari bagaimana Yue Ye mendengarnya, ini bukan ancaman, karena suara Keir sangat tenang, tetapi hanya deskripsi dari fakta yang sebenarnya. Selain itu, dia cukup berpengetahuan dan berpengalaman, dan pembatasan semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keir berbalik dan maju, kembali ke sisi Long Hao Shen. Yue Ye berdiri dari tanah, menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, terengah-engah saat tatapannya diarahkan ke Keir dipenuhi dengan teror. Keir mengangguk ke Long Hao Shen, memberitahunya beberapa patah kata, dan Long Hao Shen mengangguk sebagai tanggapan sebelum melihat Yue Ye, kami menerima lamaranmu. Tolong beri kami hal-hal ini yang dapat membantu kami sekarang. Saya akan mengampuni hidup Anda dan Leng Xiao. Wajah Yue Ye pucat, lalu, bagaimana pembatasan ini bisa dihapus? Keir memberikan jawaban yang tenang, selama kamu bisa bertemu denganku setahun sekali, dan agar aku tetap aman dan sehat, batasan ini tidak akan pernah pecah. Jika kamu ingin batasan ini dihapus sepenuhnya, itu hanya akan mungkin setelah pemusnahan total Demonkin. Kamu, Yue Ye akhirnya meledak dalam kemarahan. Keir dingin menyapu sekilas, apakah Anda memenuhi syarat untuk memiliki keberatan? Yue Ye menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya. Dia tidak ingin mati, dan itu wajar. Di dunia ini,
siapapun akan menghargai hidupnya sendiri. Saya mengerti. Saat dia mengatakan ini, cincin berwarna rubi di jari Yue Ye berkilauan, dan satu demi satu dibebaskan darinya, dan dia menjelaskan kegunaannya kepada Long Hao Shen dan Keier. Semenit kemudian, Long Hao Shen memulihkan barang-barang yang diberikan Yue Ye kepada mereka. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jika suatu hari, Anda merasa ingin bergabung dengan sisi kemanusiaan, saya percaya itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi kita. Jangan khawatir tentang pembatasan ini ditempatkan pada tubuh Anda, jika suatu hari, Anda membiarkan kami melihat kesetiaan Anda terhadap kemanusiaan, kami akan menghapusnya untuk Anda. Tempat ini tidak aman, kamu harus pergi secepat mungkin. Yue Ye mengangguk dalam diam, melihat Long Hao Shen sebelum melihat Keier. Kecemerlangan di matanya naik dan turun, saat ekspresi tertekan dibentuk oleh alisnya, memberinya tampilan yang indah namun menyedihkan. Bisakah Anda membantu saya dalam beberapa hal sebelum Anda pergi? Yue Ye memohon dengan suara rendah.